Alhamdulillahilladzi baraka lana fi sya'bana wa nas'alullaha ta'ala an yuballighana ramadhana. Allahumma amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh azakumullah, sebelum masuk ke materi kajian, mari kita awali kajian kita dengan doa terlebih dahulu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tabarra'na min haulina wa quwwatina wal taja'na ila haulika wa quwwatika ya dzal quwwatil matin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana sehat-sehat semua Bapak Ibu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang hadir diberkahi usianya. Amin. Yang punya penyakit sembuh semua penyakitnya. Yang punya hajat-hajat baik semoga dikabulkan hajat baiknya. Amin ya rabbal alamin. Tema kajian kita hari ini tentang kiat sukses ibadah Ramadan. Ada doa Jibril alaihissalam. Jadi suatu hari itu Nabi naik mimbar lalu bilang amin 3 kali. Sahabat nggak dengar siapa yang berdoa, tapi Nabi kok amin 3 kali. Nanti kita sampaikan riwayatnya. Setelah itu sahabat bertanya, apakah gerangan yang membuat engkau mengaminkan sesuatu padahal kami tidak mendengarkan seorang sedang berdoa? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Jibril berdoa, lalu aku mengaminkannya. Bayangkan Jibril doa yang ngaminin Nabi Muhammad. Kira-kira makbul nggak? Mungkin kalau kita yang doa kira-kira gitu ya, masih ada keraguan mungkin. Tapi kalau Jibril yang berdoa, Nabi yang mengaminkan, itu mustajab. Apa isi doanya Jibril? Dalam hadis surat Imam Tabrani, ya, ini saya belum terjemahkan, jadi ini masih di bahasa aslinya. Kata Jibril, kata Nabi Muhammad, atani Jibril. Jibril datang kepadaku. Faqala, lalu Jibril berdoa, ya Muhammad, man adraka ahada walidayhi famata fadakhalan nar fa'abadahu Allah. Wahai Muhammad, semoga orang yang masih ada salah seorang kedua orang tuanya atau kedua-duanya, lalu orang ini mati masuk neraka, padahal waktu itu dia sempat bertemu dengan kedua orang tuanya, celaka. Celaka orang yang masih punya kedua orang tua atau salah seorang di antara kedua orang tua itu, lalu orang ini kemudian masuk neraka. Berarti orang tua kita itu pintu surga kan? Berarti kalau kita berbakti kemungkinan masuk surga. Tapi ada orang yang punya kedua orang tua, lalu orang ini mati dalam keadaan masuk neraka. Katakan amin wahai Muhammad, amin. Maka Nabi Muhammad mengatakan amin. Yang kedua Jibril berdoa, ya Muhammad, man adraka syahr Ramadan famata falam yughfar lahu fadakhalahu an-nar fa'abadahu Allah. Wahai Muhammad, semoga orang yang ketemu Ramadan, nah ini yang ada konteksnya dengan kita, berjumpa Ramadan lalu selesai Ramadan, orang ini tidak mendapatkan ampunan oleh Allah. Celaka orang ini. Amin. Katakan amin wahai Muhammad. Lalu Nabi Muhammad mengatakan amin. Yang terakhir Jibril lagi berdoa, wa man dzukirtu 'indahu falam wa man dzukirta 'indahu falam yusalli 'alaika famata fadakhalan nar fa'abadahu Allah. Kata Jibril, semoga orang yang disebut namamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu orang mendengar namamu lalu tidak bersalawat, celaka orang itu. Maka Jibril berkata, katakan amin wahai Muhammad. Lalu Nabi Muhammad mengatakan amin. Nah, apa kaitannya dengan kiat sukses Ramadan? Berarti pilihan kita dalam Ramadan itu cuma satu, sukses. Iya kan? Mendapatkan ampunan, terbebas dari api neraka. Kenapa? Karena kalau tidak sukses Ramadan, salah satu indikatornya mendapatkan ampunan, berarti kita kena sumpahan Jibril, kena doanya Jibril yang diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ada orang yang penting puasa gitu. Kan gitu kan? Yang penting ikut puasa gitu.
tanpa ada target dia mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini mendapatkan didoain Jibril, dan doanya doa yang jelek. Bayangkan itu. Celaka orang ketemu Ramadan lalu tidak diampuni dosa-dosanya. Nah, jemaah sekalian, karena itulah mengapa Ramadan bisa menjadi karunia bagi kita, bisa menjadi bumerang bagi kita. Ramadan bisa menjadi rahmat bagi kita, tapi bisa menjadi laknat bagi kita. Kenapa? Karena Jibril tadi doanya laknat terhadap orang-orang ketemu Ramadan lalu tidak diampuni dosa. Nah, karena itu kita membahas tentang kiat sukses ibadah Ramadan. Kita masuk sekarang ke kiatnya. Apa sih yang membuat orang itu sukses dalam melakukan sesuatu? Jawabannya adalah ketika orang itu bahagia terhadap sesuatu. Bahagia. Nah, kadang-kadang kita melakukan sesuatu tapi nggak bahagia dengan saat kita melakukan sesuatu. Coba saya lontarkan pertanyaan sebagai bukti bahwa kita seringkali melakukan sesuatu tapi tidak bergembira, tidak bahagia dengan melakukan sesuatu itu. Mana yang lebih sering bapak-bapak ibu katakan, alhamdulillah sudah sholat, atau alhamdulillah nikmatnya sholat? Oh, luar biasa, Pak. Mana yang lebih sering bapak katakan, alhamdulillah nikmat sekali sholat, atau alhamdulillah sudah sholat? Fakta di lapangan kita sering bilang yang mana tuh? Sudah sholat. Berarti sholat nikmat nggak tuh? Sholat berarti sebuah beban. Alhamdulillah, enak ya kalau sudah sholat. Nah, ini orang melakukan sholat tapi tidak menikmati sholat, tidak bahagia dengan sholatnya. Padahal Nabi SAW bersabda, ju'ilat qurratu aini fis sholat. Allah menjadikan ketenangan dan kebahagiaanku di dalam sholat. Ketika datang waktu sholat, Nabi bilang apa? Ya Bilal, arihna biha. Wahai Bilal, rehatkan kami dengan sholat. Nah, makanya Nabi walaupun sudah bengkak-bengkak kakinya nggak berasa. Bengkak fisiknya tapi hatinya nggak berasa. Kalau kita belum bengkak tapi hati kita sudah berasa. Benar ya? Kalau Nabi udah bengkak karena gembira hatinya nggak berasa. Contoh jemaah sekalian, kita kalau umroh atau haji, berasa capek nggak sih saat di sana? Saat di sana bolak-balik ke Masjidil Haram, nggak berasa loh. Pulangnya yang sudah berasa, pas sudah dipulang, aduh capek-capek ini minta urut. Kenapa nggak berasa di situ? Karena ada kebahagiaan saat melakukannya. Nah, maka rumus terbaru dalam sukses adalah bahagia dulu baru sukses, bukan sukses dulu baru bahagia, Pak. Jadi kalau dulu bahagia itu akibat, kalau hari ini bahagia itu sebab. Sebab kita bahagia, kita jadi sukses. Sebab kita bahagia dalam ibadah, maka ibadah kita itu akan menjadi ibadah yang sukses. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah. Karena di dalam surat At-Taubah ayat 124 Allah berfirman, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun. Apabila diturunkan satu surat, faminhum, di antara mereka, man yakul, ada yang berkomentar, ayyukum zadatu hadhi imana, siapa yang bertambah imannya dengan turunnya satu surat. Mari kita lihat ciri orang yang beriman. Fa ammal ladzina amanu, adapun orang yang beriman, ketika turun surat, satu surat, fazadathum imana, bertambah iman. Wahum yastabshirun, dan mereka berbahagia. Berbahagianya karena apa? Karena Quran turun ya. Turun satu surat, orang yang beriman bahagia. Berarti ada jenis kebahagiaan yang hanya dimiliki oleh orang beriman. Kebahagiaan umum, semua kita bahagia kalau gajian, benar ya?
Gajian bahagia nggak? Bahagia. Dapat gaji ke-13? Bahagia. Dapat bonus? Bahagia. Itu bahagia semua orang. Tapi orang yang beriman, ada jenis kebahagiaan yang dimiliki oleh dia. Bahagia karena Al-Quran. Bahagia karena ibadah. Bahagia karena datang musim ibadah, yaitu Ramadan ini. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mau agak lebih cepat ya. Gini. Biar kita tahu kenapa sih orang yang beriman itu gembira dengan Ramadan. Ini ada hadis, Pak. Mudah-mudahan kelihatan ya di sana. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ceritanya ada 2 orang laki-laki masuk Islam dari Bali Arab, min Bali hayyin. Bali beneran Bali, tapi bukan Bali yang di Indonesia. Ya, aslama, masuk Islam. Setelah masuk Islam, ada momentum perang, Pak. Keduanya ikut perang setelah syahadat. Wastushhida ahaduhuma. Salah seorang dari mereka mati syahid di medan tempur. Wa ukhiral akhar sana, tapi yang satu lagi tidak gugur dalam pertempuran itu, dia masih diberi kesempatan hidup 1 tahun. Satunya meninggal perang, mati syahid, satunya masih hidup 1 tahun, dan 1 tahun kemudian mati di atas kasur. Talha bin Ubaidillah fa'uritul jannah. Kata Talha bin Ubaidillah, aku mimpi ngelihat surga. Pak, sahabat itu mimpinya aja ngelihat surga loh, Pak. Kalau jamaah di sini mimpinya apa? Subhanallah. Jadi sahabat Rasulullah itu sering habis pada subuh itu cerita mimpi apa kira-kira gitu. Dan sahabat itu kalau cerita mimpi, mimpinya surga. Bayangkan mimpi aja surga. Kalau kita ngimpi kuliner mungkin ya. Sahabat-sahabat mimpi surga. Talha bin Ubaidillah mimpi melihat surga. Kata Talha bin Ubaidillah, dalam mimpiku itu aku melihat yang meninggal belakangan di atas kasur masuk surga duluan, qabla syahid, sebelum yang mati syahid. Jadi yang nggak mati di medan tempur, Pak, yang hidup 1 tahun lagi lalu meninggal di atas kasur, masuk surga duluan. Ya, fata'ajjabtu lidzalik, aku heran. Fa asbahtu, ketika datang waktu pagi, dzakartu dzalika lin-nabi, aku ceritakan kepada Nabi mimpi itu. Lalu apa kata Rasulullah? Apanya yang mengherankan? Alaisa qad shoma ba'dahu Ramadan. Bukankah yang tidak meninggal dalam medan tempur itu hidup 1 tahun lagi kemudian ketemu Ramadan? Lalu dia berpuasa Ramadan, lalu dia bisa sholat Ramadan itu kelipatan ibadahnya tinggi, bisa sholat ribuan rakaat. Ribuan rakaat bukan berarti dia ribuan mungkin, tapi karena pahalanya berlipat di Ramadan ini. Nah, dari sini jemaah sekalian, luar biasa. Ternyata ketemu Ramadan sekali, lalu kita maksimal di ibadah Ramadan itu bisa membuat kita masuk surga duluan dibandingkan orang yang mati syahid. Nah, ini luar biasa kesempatan ini ya. Maka kita umur kita pendek kan Pak ya? Pendek atau panjang? Siapa yang mau hidup 20 tahun lagi di sini angkat tangan? Enggak ada yang angkat tangan ya? Atau 30 tahun, apalagi Ustaz? Pendek umur kita ini, ibadah kita semuanya pendek-pendek. Dari mana kita memiliki pahala yang besar itu kecuali di Ramadan? Coba, biasanya kalau tarawih milih yang panjang atau milih yang pendek, Pak? Ada 2 masjid nih, satunya 1 juz, satunya setengah juz juga udah panjang menurut kita kan? Pasti kita pilih yang pendek tuh, saking nggak bahagianya dengan tilawah Al-Quran. Padahal tadi di surat At-Taubah tadi, orang yang beriman itu tambah imannya, gembira dengan Al-Quran. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Katakan kepadaku, apa yang membuat bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini bahagia? Apa yang membuat bapak ibu bahagia? Saya jadi tahu siapa bapak-bapak, ibu-ibu.
Katakan kepadaku apa yang membuat engkau bersedih. Aku tahu siapa dirimu. Subhanallah. Dan orang-orang yang beriman itu kebahagiaannya karena ibadah. Baik. Makanya kita sering dengar doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi di Rajab, berkahi di Sya'ban, ketemukan dengan Ramadan. Berarti berapa bulan tuh sudah ingat-ingat Ramadan? 3 bulan. Tapi kalau kita baca sirah sahabat Nabi itu setahun penuh tuh Ramadan ingatnya. Karena setelah puasa Ramadan, Pak, dari awal Syawal doanya para sahabat itu, Pak, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terima ibadah Ramadan. Itu sampai 6 bulan, Pak. Bulan Syawal sampai 6 bulan. Itu doanya terima ibadah Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan, doa mereka apa, Pak? Balighna Ramadan. Ketemukan Ramadan. Bertemukan kami dengan Ramadan. Berarti sepanjang tahun apa isi pikiran sahabat itu? Ramadan. Jadi kalau saya bicara Ramadan udah lewat nisfu Sya'ban, ini ketinggalan sebenarnya. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat ayat yang berikut ini, Pak. Untuk mengetes tadi kalau kita keimanan kita. Kalau kita beriman, orang beriman itu ciri kebahagiaannya adalah ketika dia mendapatkan ibadah. Oke. Baca surat 28 ayat 79 sampai 80, Pak. Ini ngetes di posisi mana kita ya. Karena posisi kita menentukan apakah kita sukses Ramadan atau tidak. Kalau posisi kita gembira, maka insya Allah Ramadan akan menjadi Ramadan yang penuh ampunan insya Allah. Mari kita lihat ayatnya. Cerita tentang Qarun. Fakharaja ala qaumihi fi zinatihi. Qarun keluar menemui kaumnya dengan kemewahannya. Kalau bawa mobil nih kira-kira Rubicon lah. Tahu sendiri kalau selebritis keluar gitu kelihatan kira-kira semacam itu. Mari kita lihat ketika Qarun keluar dengan kemegahan dan kemewahannya, Pak. Orang-orang yang melihat nih macam-macam, Pak, komentarnya. Dan kita kira-kira komentator yang mana nih? Ketika melihat Qarun, kelompok yang pertama yang melihat qala alladzina yuridunal hayatad dunya. Pencinta dunia melihat Qarun. Apa komentarnya? Dan kita jangan lihat ayat ini, lihat kita. Kira-kira sama nggak sama kita nih komentarnya? Ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hazzin 'azim. Andaikan aku memiliki yang dimiliki oleh Qarun. Sungguh sangat beruntung itu Qarun. Kira-kira sama nggak sama kita kalau ngelihat orang kaya? Halo? Kalau ngelihat orang mobilnya mobil mewah, kira-kira sama nggak komentar kita sama kelompok yang pertama ini? Wah, keren banget ini ya. Andaikan aku punya kayak dia, sungguh beruntung orang ini. Kira-kira sama nggak dengan kita tuh komentar? Beda, ya kan? Beda. Karena kalau yang komentar begitu, itu adalah ahli dunia. Quran menyebut ahli dunia. Alladzina yuridunal hayatad dunya. Orang yang mencintai dunia. Lihat kalau orang punya benda, ya, punya mobil mewah, punya rumah mewah, ngiler deh. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu ngiler nggak kalau ngelihat mobil mewah? Halo? Rumah mewahnya luar biasa. Ngiler nggak? Kalau saya enggak, Pak. Saya ngiler tuh kalau tidur miring loh. Tidur miring baru ngiler saya. Kalau ngelihat yang mewah-mewah itu nggak ngiler saya. Kalau tidur miring baru ngiler. Ini kelompok yang pertama, Pak. Lihat kelompok yang kedua, mewakili kita nggak kelompok yang kedua ini? Kalau tadi kan enggak ya? Enggak atau ya? Halo? Alhamdulillah, luar biasa. Wa qala alladzina utul ilma. Kelompok kedua ini pencinta ilmu. Orang-orang yang diberi ilmu. Seorang berarti menunjukkan dia berilmu. Apa komentar dia ketika melihat Qarun?
dan melihat komentar yang pertama tadi, wailakum, celaka kalian. Thawabullahi khairun. Pahala dari Allah itu lebih baik daripada hartanya Qarun. Ini bukan cerita, tapi ini ayat Quran. Bukan kisah karangan saya. Jadi Quran yang bilang orang-orang yang berilmu, berarti kalau kita tidak melihat pahala lebih baik daripada hartanya Qarun, berarti kita belum sampai kepada ilmu. Subhanallah. Berarti kira-kira kalau kita dapat pahala, Pak, dengan dapat mobil Lamborghini, mana yang lebih bahagia? Dua-duanya kan bahagia ya. Mana yang lebih membuat kita bahagia? Quran ini kan cermin kita. Kita bercermin. Kita udah kayak Quran sih nggak sih? Apa sih? Apakah kehidupan kita, cara berpikir kita udah sama dengan yang dikatakan Quran? Kan gitu. Jadi kalau kita muhasabah pakai Quran, aduh saya belum nih, saya baru nih kayak yang pertama nih, saya pencinta dunia. Tapi sama pahala nggak ngiler tuh. Padahal orang yang berilmu bilang apa di sini? Thawabullah, pahala itu lebih baik daripada yang dimiliki oleh Qarun itu. Subhanallah. Nah, maka perspektif kita tentang Ramadan itu harus ada dalam benak kita bahwa Ramadan ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ramadan ini lebih baik daripada yang dimiliki oleh Qarun. Karena isinya pahala gitu. Karena jamaah sekalian, dunia ini ya, ini bukan berarti kita nggak boleh punya dunia. Yang nggak boleh itu kita nggak boleh cinta dunia. Kita bukan nggak boleh memiliki dunia, tapi tidak boleh dimiliki oleh dunia. Itu aja sebenarnya. Apa ciri orang dimiliki oleh dunia? Bahagia karena dunia, sedih karena kehilangan dunia. Itu berarti orang yang dimiliki dunia. Tapi orang-orang yang memiliki dunia, dia nggak pernah bahagia tuh karena dunia, tidak pernah bersedih karena dunia. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau kita melihat sesuatu itu berharga, maka kita tidak akan menyia-nyiakan. Coba, ibu-ibu, bu, hilang duit 100.000 sedih nggak? Kurang banyak kayaknya. Naikin lagi. 500.000 sedih nggak? Orang kita minjem sama istri kita karena nggak bawa cash gitu. 10.000 ada kembalian 5.000, ditanyain 5.000 tadi mana gitu ya. Ibu-ibu sana bukan ibu-ibu sini. Kenapa orang kehilangan uang itu sedih? Karena begitu berharganya uang kan. Tapi orang kehilangan waktu, nggak ada yang nangis-nangis tuh kehilangan waktu. Betapa bernilainya waktu, betapa mudahnya kita meremehkan waktu, kan gitu. Berarti kalau waktu itu setara dengan uang pentingnya, maka kita juga akan sedih ketika kehilangan waktu, kan gitu. Nah, Ramadan ini kalau dia sangat bernilai, maka kita sangat sedih kalau kita sampai menyia-nyiakannya. Di kandang kambing, Pak, kita kasih rumput sekarung, kasih 3 karung emas. Kira-kira yang diambil oleh kambing apa, Pak? Kenapa, Pak? Kambing. Bener nggak? Coba kalau dia manusia, Pak, emas yang diambil. Kenapa? Bisa beli rumput bertrak-trak itu. Nah, maka apa yang kita ambil, apa yang kita utamakan, itu menunjukkan kualitas kita. Dan orang yang imannya baik, yastabsyirun, bahagia sekali dengan Ramadan. Orang yang berilmu akan melihat pahala itu lebih besar daripada dunia dan seisinya.
Nah, alhamdulillah di sini sih kayaknya udah sampai di tahap itu. Buktinya apa? Sholat subuh. Sholat sunnah subuh itu kata Nabi lebih besar daripada dunia dan seisinya. Tapi ada orang yang diumumkan di masjid, siapa yang sholat berjamaah di masjid dapat duit 200.000, penuh masjid itu. Ada nggak tuh ya? Kan pernah itu beberapa caleg atau kepala daerah itu di satu tempat itu, ya, mengatakan siapa yang sholat subuh berjamaah, mereka mendapatkan nominal uang penuh pak itu masjid. Tapi Nabi yang bersabda, sholat sunnah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Enggak datang dia, 200.000 lebih besar bagi dia daripada pahala tadi. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bahagia, gembira, maka kita akan menikmati. Kegembiraan akan melahirkan kenikmatan. Orang yang merasakan kenikmatan, Pak, enggak terasa. Enggak terasa. Contohnya begini ya, kita lagi beraktivitas yang menggembirakan. Kadang lupa makan enggak, Pak? Enggak makan itu. Aduh, saya belum makan nih hari ini. Lapar enggak berasa. Kenapa? Kata nikmat. Makanya Nabi tadi nggak berasa tuh bengkak karena menikmati. Bengkak sih bengkak, tapi nggak berasa. Dan bengkaknya Nabi itu karena ibadah. Beda bengkaknya kita tuh, kita bengkak juga. Tahu deh karena apa bengkaknya? Kayaknya asam urat. Sama apa? Kapan kita bengkak karena ibadah? Kapan kita masuk angin karena ibadah? Kapan kita pusing, capek, lelah karena ibadah? Semua kita rata-rata lelahnya bukan karena ibadah. Makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam salah satu hikmahnya adalah lelahmu untuk yang sudah dijamin, sementara malesmu untuk yang diwajibkan padamu, itu tanda butanya mata hati. Itu kata Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam. Kamu lelah mati-matian untuk yang sudah dijamin, sementara kamu lalai males-malesan untuk yang diwajibkan padamu. Itu min intimasil basirah, tanda bahwa buta mata hati. Maksudnya apa? Bukan berarti kalau yang udah dijamin males-malesan. Apa yang udah dijamin dalam hidup kita, Pak? Rezeki kan? Bukan berarti cari rezekinya males-malesan. Bukan. Kan rezeki udah dijamin. Kamu sungguh-sungguhnya mati-matiannya kayak gitu loh. Paling tidak untuk yang diwajibkan padamu, kesungguhannya selevel gitu. Benar ya? Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika ibadah dinikmati, maka akan hilanglah kenikmatan maksiat. Jadi orang kalau udah nikmat ibadah, insya Allah udah gak nikmat maksiat. Jadi yang masih merasakan nikmatnya maksiat, pasti orang itu belum merasakan nikmatnya ibadah. Karena tidak akan bersatu antara kenikmatan ibadah dan kenikmatan bermaksiat. Nah, maka kita perlu gembira karena dipilih bertemu Ramadan. Dipilih ketemu Ramadan. Banyak orang-orang yang udah dipanggil duluan ya. Coba, saya tetangga saya sebelah kanan, sebelah kiri, depan, itu udah nggak ada semua tuh, bapak-bapaknya. Sebelah kanan saya persis, sebelah kiri saya persis, depan rumah juga udah nggak ada. Mereka nggak diberikan kesempatan lagi untuk Ramadan. Subhanallah. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat satu ayat lagi sebelum kita masuk ke tips yang berikutnya. Ini ayat ada di surat Al-Kahfi, Pak. Dan ayat Quran itu cermin. Kita kira-kira cara berpikir kita sudah sama nggak sih dengan Al-Quran? Dan tiap Jumat banyak yang membaca surat Al-Kahfi kan?
Ada yang malam Jumat, ada yang hari Jumat. Dua-duanya ada riwayatnya. Jadi mau baca malam Jumat ada riwayatnya. Mau baca hari Jumat juga ada riwayat. Salah satu keutamaan surah Al-Kahfi di 10 ayat awal dan 10 ayat akhir adalah selamat dari Dajjal. Kita tahu baru aja file Epstein namanya. File apa namanya? File Epstein itu, wah bener-bener ini Dajjal. Mungkin itu mukaddimah sebagai munculnya Dajjal. Bayangkan itu biadabnya, biadab kuadrat itu, yang udah tahu infonya, ya, bukan manusia nih orang-orang ini, nggak pantas, bukan binatang juga, lebih keji dari binatang. Oh ternyata wajar kalau ada neraka ya, wajar kalau ada neraka itu, ada orang yang kayak gini bejatnya. Nah, surat Al-Kahfi 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir, boleh milih awal 10 ayat awal, boleh 10 akhir. Dalam redaksi hadis Nabi dihafal. Dihafal, Pak. Dihafal. Jadi alhamdulillahilladzi anzala dihafal. Nah, di surah Al-Kahfi itu ada ayat 46 yang berbunyi al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Pak, Allah menyebut apa? Perhiasan. Berarti kita bisa hidup nggak tanpa harta, Pak? Bisa. Orang disebut perhiasan kok. Mari kita lihat, di-compare sama apa? Ternyata di-compare dengan amal soleh, Pak. Nah, mari kita lihat ayatnya. Tetapi amalan-amalan yang kekal, lagi soleh. Allah menyebut amal soleh itu dengan yang kekal. Al-Baqiyah artinya kekal. Makanya salah satu Asmaul Husna, Baqi, Allah yang maha kekal. Baqo dalam sifat 20, Baqo, ya kan? Dari kata Baqi, kekal. Baki maksudnya amal soleh. Kenapa amal soleh disebut baki? Karena yang kekal adalah amal soleh. Adapun harta dan anak nggak ada kekal-kekalnya, Pak. Semalam saya ngisi pengajian, ibu-ibu bilang begini, Ustadz, anak saya cerita karena dia baru punya anak, kesusahan ngurus anak, nggak pernah ngurus anak. Kesulitan ngurus anak, dia bilang begini, capek mah gitu ya. Ternyata punya anak capek ya. Tapi capek lelah begini nih, berarti ini hasil doa saya dulu mah. Kenapa? Saya dulu minta anak. Makanya dikasih anak lelah nih. Berarti kelelahan saya ini hasil dari permintaan saya. Gitu ya. Ada orang yang stres gara-gara punya kekayaan, Pak. Padahal itu hasil doanya kan. Setelah saya punya perusahaan besar, aduh, nggak ada sempat-sempatnya ke pengajian, Pak Ustaz. Ini mungkin hasil doa saya juga ini. Doa saya minta sibuk dengan kekayaan. Ya begini nih. Jadi dunia itu kita yang meninggalkannya atau dunia yang meninggalkan kita, kan begitu. Nah, adapun amal soleh kekal, Pak. Nah, Ramadan adalah bulan amal soleh. Bulan yang akan membuat amal-amal kita itu kekal di akhirat nanti. Maka mestinya Ramadan ini bukan cuma membuat kita bahagia, tapi membuat kita sujud syukur. Kayaknya perlu tuh, nanti ketemu awal Ramadan, 1 Ramadan, kita sujud syukur dulu tuh kayaknya. Anak saya habis wisuda, hari wisuda itu keterima kerja, Pak, ceritanya. Dia ngasih tahu, Bi, aku keterima kerja. Sujud syukur cepetan, saya bilang. Sujud syukur. Saya nggak suruh salaman sama saya dulu. Sujud syukur, baru dia sujud syukur. Kan unik banget loh kalau kita ketemu Ramadan ada yang sujud syukur. Coba di sini, siapa di sini yang ketemu Ramadan pas masuk awal Ramadan sujud syukur, angkat tangan. Berarti kan Ramadan biasa aja kan? Tapi kalau diangkat jabatan kira-kira sujud syukur nggak?
Begitu, ya makanya saya bilang, sebelum mindset ini kita rubah, Ramadan sebagai sebuah anugerah terbesar, kita nggak akan antusias sama Ramadan. Orang biasa aja sih. Apalagi tiap tahun ketemu praktisi. Beda dan dengan yang baru-baru ketemu Ramadan, mualaf misalkan. Mualaf baru ketemu Ramadan, kira-kira seneng banget ya dia ketemu Ramadan. Kita karena usually Ustaz, sudah biasa kan? Makanya kita ngelihat istri kita biasa nggak Pak? Nah itu bahayanya. Ngelihat istri orang luar biasa katanya. Nah maka inilah pentingnya tarhib Ramadan ini Pak, untuk kemudian merefresh lagi tentang Ramadan. Oke, itu yang pertama. Yang berapa? Sebentar lagi ya. Yang kedua, itu tadi lebih ke mindset ya. Kita harus melihat Ramadan itu sebagai sesuatu yang lebih baik daripada hartanya Qarun, kira-kira gitu. Yang kedua, agar kita bisa sukses Ramadan adalah isti'anah. Isti'anah itu dari kata iyyaka nasta'in. Isti'anah, ista'in billah. Iyyaka nasta'in, hanya kepadamu minta tolong. Tapi minta tolongnya untuk apa? Untuk iyyaka na'bud. Iyyaka na'budu, hanya padamu ibadah. Wa iyyaka nasta'in, tolonglah aku hanya untuk ibadah. Karena jamaah sekalian, nggak ada kita ini yang kuat sebenarnya. Kita ini makhluk yang lemah. Bener nggak? Lihat aja bukti lemahnya, kalau di pengajian nyender semua kan? Saking lemahnya. Baru mulai sudah khusyuk matanya 5 watt. Diajak konsentrasi, dikit sekali kemampuan konsentrasi kita Pak. Ini ceramah kalau nggak ada basi-basinya, udah langsung dari awal tuh bismika Allahumma amutu wa ahya. Kita ini lemah. Fisik lemah. Hati lebih lemah lagi. Karena kalau fisik lemah, hatinya kuat, insya Allah ibadah dapat. Benar ya? Tapi fisik kuat, hatinya lemah. Anak muda nggak ada di masjid, jarang dilihat di masjid. Karena fisiknya kuat, hatinya lemah. Dan perjalanan kepada Allah tuh perjalanan hati sebelum fisik, Pak. Dan Al-Fatihah mengajarkan kita untuk iyyaka nasta'in dalam rangka iyyaka na'budu. Padamu kami minta tolong untuk bisa beribadah. Maka Nabi mengajarkan satu doa kepada Mu'adz bin Jabal. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku untuk bisa berzikir. Tolong ya Allah, aku minta tolong bisa berzikir. Saya nggak ada zikir Ustaz. Mungkin kamu nggak pernah minta ya. Kamu mintanya duit aja. Minta zikir nggak pernah kan? Wa syukrika, aku minta padamu, minta tolong bisa mensyukurimu. Wa husni ibadatika, aku minta tolong ya Allah padamu agar bisa ibadah terbaik padamu. Ibadah bagaimana? Aduh biasa aja Ustaz. Kamu nggak pernah kan minta ibadah. Pernah minta tahajud nggak? Nggak pernah kan? Pernah minta bisa rajin puasa sunnah nggak? Enggak. Maka apa yang nggak kita minta, itu yang menyebab amal kita tuh nggak ada. Makanya ketika panggilan azan Pak, hayya 'alas shalah, apa jawaban kita? La haula wala quwwata illa. Gak ada daya kekuatan untuk sholat kecuali kau bantu aku ya. Jadi jangan ngandelin otak. Kenapa? Profesor banyak nggak ke masjid Pak? Bener nggak? Udah profesor, kepalanya udah botak tuh gara-gara profesor tuh. Tapi ke masjid nggak?
otaknya luar biasa. Oh, jangan ngandelin otak loh. Banyak orang yang ngangkat barbel luar biasa, Pak. Ngangkat kelopak mata nggak kuat tuh sholat subuh. Ini soal kekuatan hati. Dan hati ini ada dalam genggaman Allah. Maka kita perlu bertawakal dalam soal ibadah ini, Pak. Karena kita biasanya bertawakal dalam urusan dunia. Ya Allah, aku tawakal, serahkan urusan kerjaanku padamu. Aku udah ikhtiar nih, ya Allah, soal hasilku tawakal padamu. Tapi soal ibadah nggak ada tawakalnya tuh. Termasuk dalam meninggalkan maksiat perlu bertawakal kepada ya Allah, berikan kemampuan kepada aku untuk bisa meninggalkan maksiat. Jadi tanpa Allah semua kita lemah. Semua ibadah yang tidak ada pada diri kita boleh jadi disebabkan karena kita tidak pernah memintanya. Maka di Ramadan saat kita sedang merasakan lemah, kok males ya, maka berdoalah, ya Allah tolong berikan karuniakan semangat padaku. Orang nonton bola sampai minum multivitamin, apa biasanya Pak? Extra Joss, apalagi kerating daeng. Nih Ramadan Pak, mestinya suplemen itu kita konsumsi biar bisa begadang, biar kuat tilawah, gitu dong. Kadang-kadang orang ngopi biar melek kita nih. Tapi dalam urusan dunia tuh, ada nggak ngopi dalam urusan akhirat kira-kira gitu? Ngantuk bener nih, mata nih, mau tilawah lagi. Ngopi dulu. Di sini sih di masjidnya sediain kopi kayaknya. Subhanallah. Satu lagi ya, sampai jam 6 kita insya Allah. Satu lagi. Banyak tips-tipsnya ya. Pertama tadi apa? Mindset. Yang kedua apa? Jangan lupa iyyaka nasta'in. Minta tolong sama Allah agar dimudahkan ibadah. Ini jarang dalam doa kita. Rata-rata doa kita, ya Allah berikanku panjang umur, ya Allah, murah rezeki, ya Allah. Itu doang yang dari doa kita tuh. Kalau Nabi Musa tuh doanya tuh sampai pada titik, ya Allah, aku ingin lihat engkau ya Allah. Arini anzur ilaik. Sampai Nabi Musa begitu doanya. Aku ingin lihat engkau ya. Luar biasa. Kenapa? Nabi Musa diajak Allah bicara, tapi nggak ngelihat gitu. Gimana nggak kangen ya? Khalil kan diajak bicara, tapi kan nggak ngelihat. Maka beliau penasaran, rindu, kangen. Makanya doanya apa? Aku ingin lihatmu. Kalau doanya kita sih rata-rata panjang umur. Banyak. Iblis juga doanya panjang umur, Pak. Sampai hari ini iblis yang goda Adam itu masih hidup. Surat Al-A'raf itu iblis doa, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Panjangkan umurku sampai hari kebangkitan. Dan saya lihat di Quran doa satu-satunya panjang umur ya cuma doa dia doang. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas doa panjang umur, cuma doanya iblis doang. Makanya kalau kita mau doa panjang umur ya diembel-embeli, panjangkan umurku dalam ketaatan. Nah kira-kira gitulah. Biar nggak sama dia. Kalau cuma panjang umur doang sama dia, Pak. Nah, yang terakhir ini maksudnya banyak tips yang lain, tapi waktu kita nggak cukup. Ini loh, perbanyak istighfar dan taubat. Jadi sebelum Ramadan, di saat-saat Ramadan, perbanyak istighfar dan taubat. Alasannya kenapa, Pak? Karena tadi ibadah itu kalau kita lihat durasinya, kan durasinya itu kan sangat nggak ada ibadah yang bikin kita keringat, Pak. Ada nggak ibadah sampai keringetan kira-kira gitu, ngos-ngosan gitu? Nggak ada. Ibadah itu sebenarnya dari aspek waktu, effort itu nggak banyak yang kita lakukan gitu. Tapi kok berat? Kok berat? Jawabannya yang membuat orang berat itu karena dosa. Makanya Utsman bin Affan itu punya kalimat yang berbunyi begini. Seandainya hati kalian bersih, kalian tidak akan bosan membaca Quran. Jadi Utsman bin Affan itu dalam riwayat disebutkan habis sholat Isya beliau sholat malam sampai subuh. Jadi menyelesaikan Al-Quran itu 30 juz dalam
satu rakaat. Orang-orang tanya, komentar, kok kau begitu memberatkan dirimu? Dia bilang, kalau hati kalian bersih, saya kalian tidak akan bosan dengan Quran. Itu kalimat masyhur dari Utsman bin Affan. Nah, maka kita perlu banyak istighfar nih. Kalau dosa kita luntur tuh jadi ringan ibadah, Pak. Nah, sebagai penutup ya, ini ada beberapa riwayat. Dikatakan kepada Al-Hasan, la nastati'u qiyamal lail. Kami nggak bisa sholat malam. Kok kami nggak bisa sholat malam? Maka Al-Hasan berkata, qayyadatka khatayaka. Kamu dibelenggu oleh dosa-dosamu. Hingga nggak bisa sholat malam. Makanya orang bermaksiat di siang hari, malam harinya susah sholat malam. Wa qala ba'dus salaf, generasi terdahulu berkata, Qurimtu qiyamul laili sanatan bidzambin amaltu. Aku diharamkan nggak bisa sholat malam gara-gara selama 1 tahun gara-gara satu dosa yang pernah kulakukan. Dan yang terakhir adalah Fudail bin Iyad berkata, "Idza kunta la tastati'u qiyamal laili wa siyaman nahar fa'lam annaka mahbusun qad qayyadatka dzunubuka." Ketahuilah kalau kamu tidak mampu sholat malam, tidak mampu berpuasa di siang hari, ketahuilah bahwa engkau sesungguhnya orang yang terbelenggu, dan yang membelenggumu itu adalah dosa-dosa. Nah, jadi itu kira-kira tips yang mudah-mudahan aplikatif yang bisa kita jadikan bekal. Di hari ini sudah bisa kita mulai mindset Ramadannya. Terus di hari ini juga kita sudah bisa mulai untuk berdoa. Tidak seperti biasanya kita berdoa minta amal soleh, kira-kira gitu, minta dimudahkan berzikir, minta tahajud, dan yang terakhir adalah kita perbanyak dari hari-hari ini juga sampai Ramadan juga kita perbanyak istighfar dan taubat. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Waalaikumsalam. Mengenai amalan yang biasa dilakukan di bulan Ramadan itu banyak, dan tapi kita semangatnya itu dalam belajar Quran dan mata pakai itu Atam. dan akhirnya kadang-kadang alamnya penerimaan. Iya. Ada yang berpendapat alangkah lebih baiknya kalau tidak hanya membaca makan saja. Iya. Juga akan membaca terjemahan. Iya. Karena dengan begitu kita juga akan dipaham makna dari kita baca Quran. Dan mungkin juga akan lebih baik kalau barang juga menjadi salah satu Siap. bagaimana? Iya, luar biasa ya. Pertanyaannya luar biasa. Jadi satu-satunya bulan yang Allah sebut di dalam Quran itu cuma Ramadan. Bulan yang lain nggak disebut namanya, Pak. Yang disebut cuma Ramadan. Dan ketika Allah menyebut Ramadan, ternyata ikonnya Ramadan itu bukan puasa, Pak. Ikonnya Ramadan itu Quran. Jadi ketika Allah menyebut bulan Ramadan, yang disebutkan bukan puasa, tapi yang disebutkan adalah Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bahkan sebagian mengatakan kita ini sebenarnya puasa. Puasa ini adalah kita sedang merayakan turunnya Quran dengan cara kemudian berpuasa. Nah, ingin saya sampaikan adalah bahwa ikonnya Ramadan adalah Quran, maka Ramadan disebut Syahrul Quran, bulan Quran. Bulan memperbaiki hubungan kita dengan Quran. Nah, hubungan kita dengan Quran itu yang paling rendah adalah, tentu kalau yang belum bisa baca Quran, yang paling rendah adalah dia belajar baca Quran, ya kan, gitu kan. Nah, kalau udah bisa baca Quran, yang di atas itu adalah kita membaca Al-Quran. Itu adalah salah satu interaksi kita dengan Quran. Tapi masih ada yang di atasnya, kira-kira gitu, Pak. Yaitu tadabbur Al-Quran. Mentadaburi Al-Quran, ya minimal baca terjemahnya.
itu berarti sudah naik kelas. Nah, tentu yang lain lagi menghafal Al-Quran. Berarti udah mulai kan. Yang berikutnya apa? Mengamalkan Al-Quran. Nah, itu beberapa hubungan kita dengan Quran. Nah, karena kesemuanya tadi baik membaca, menghatamkan, itu adalah bagian dari interaksi dengan Quran, termasuk memahami minimal terjemahan itu Quran, maka yang ada mestinya nggak perlu kita benturkan. Yang ada kita kasih porsi. Ada waktu untuk khatam, gitu ya. Ada juga waktu target untuk baca terjemah misalkan minimal. Jangan semua-muanya hanya untuk khatam gitu. Sementara nggak kita kasih porsi kita ada target untuk memahami, membaca terjemah misalkan tidak harus 30 juz misalkan. Terjemahnya misalkan kita targetkan berapa surat yang saya harus baca terjemahannya di Ramadan kali ini. Baru nanti naik lagi, saya mau baca tafsir Al-Quran. Surat ini yang saya mau tahu tafsirnya apa. Baca. Nah, jadi yang ada ditambahin aja, Pak. Jadi enggak perlu mana yang lebih utama. Karena dua-duanya utama. Mana yang lebih utama? Jadi kita nggak perlu membenturkan yang baik dengan yang baik. Ya. Mana yang lebih baik, Ustadz? Ya, kita sholat sunnah atau apa gitu. Kebaikan juga. Tidak perlu dibentrokkan. Nah, itu kira-kira Pak, saran saya, yang dia sudah hatam bagus. Udah misalkan 3 kali ngincar hatam bagus. Ya, tapi Al-Quran itu kewajiban kita terhadap Quran itu bukan cuma tilawah, tetapi tadabbur. Karena Quran itu kitab petunjuk, hudan, dan petunjuk itu hanya akan kita dapat kalau kita tadabbur, baca tafsir, minimal baca terjemah, ya kan gitu. Baru dia akan menjadi petunjuk. Kalau cuma baca itu pahala doang. Nah, apa bedanya pahala dengan sesuatu itu jadi petunjuk? Kalau pahala ini, Pak, kalau kita dapat pahala tapi nggak dapat petunjuk, akhirnya habis baca Quran keluar rumah udah kena maksiat, pahalanya luntur. Tapi kalau kita dapat petunjuk, Pak, kita akan kokoh di tengah fitnah kehidupan ini. Ada godaan untuk maksiat, wah nggak tergoda. Kenapa? Karena kokoh akibat dapat hidayah tadabbur tadi, gitu ya. Nah, Allahu a'lam. Besok bahkan ada yang mengatakan, ibadahnya seorang alim itu 1000 kali lipat lebih baik dibandingkan ibadahnya orang yang nggak alim. Nah, kita bisa alim, bisa berilmu tuh kapan? Kalau tadabbur kan. Sehingga tilawah kita yang hatam tadi lebih berkali lipat kualitasnya ketika diiringi tambahnya ilmu kita. Nah, kira-kira begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu ada yang mau bertanya, Bu? Baik, kelihatannya sudah tidak ada ini. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.